berjalan dan berkeluh. Mereka mencari rezeki kemana mereka akan pergi. Sang pemilik kita tidak pernah rela melihat segenap karya hancur oleh sang pencipta. Sungguh dia telah berkarya melalui para hamba pembawa kita. Namun pendosa tetaplah pendosa. Sang pendusta tidak ingin kembali kepada penciptanya. Para hamba Tuhan pencipta telah ditolak, disesah, dibunuhnya. Manusia dalam kegelapan mencari kebenaran, tetapi mereka tak pernah mendapatkannya. Sejarah kenapa sih anugerah itu diperlukan? Karena kita berdosa dan Allah yang Maha Kasih itu memberikan jalan keluar. Ketika kita percaya menerima anugerah di dalam nama Yesus Kristus, apa hadiah yang kita terima? Yang pertama, kita menerima pengampunan dosa. Kita lihat 1 ayat 7b. Segala dosa kita. Tensisnya di situ menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Artinya begini, semua dosa yang sudah pernah kita lakukan dan kita lakukan sekarang, dan mungkin nanti kita akan lakukannya, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus ketika Dia mati dan bangkit. Semua dosa kita luar biasa. Inilah yang disebut anugerah. Tetapi jangan lupa bahwa kita menerima hadiah yang kedua. Selain dosa kita dihapuskan, ia juga ada di dalam hati kita. Itu sebabnya di dalam Ibrani 13 ayat 5b di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya, bagi kita yang menerima anugerah, selama-lamanya Yesus ada di dalam hati kita dalam bentuk Roh Kudus yang tidak bisa kita lihat, tetapi Ia hadir memimpin kita. Itu sebabnya sangat penting ketika kita sudah menerima anugerah yang luar biasa itu, maka kita mewujudkan syukur kita melalui perbuatan nyata. Saya setiap kali ada bencana, maaf ya, setiap kali ya, hampir sering pasti pergi karena memberikan dukungan psikososial atau penguatan kepada anak-anak sampai dengan remaja dan pemuda. Pada saat saya pergi ke Cianjur, anak saya yang kecil kelas 2 SD mengatakan begini, Bunda, orang-orang di Cianjur itu kan mereka
nggak mau terima bantuan dari gereja. Kenapa Bunda masih pergi-pergi? Lalu saya jelaskan kepada anak saya, justru kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, kita harus hadir supaya mereka tahu bahwa anak-anak Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang berbeda. Apakah saya selalu diterima? Waktu di Cianjur pernah satu kali kegiatan kami dihentikan karena dicurigai sebagai dispensasi ya bagi ibu dan anak-anak. Tetapi apakah itu membuat kami berhenti? Tidak. Karena ternyata di pos-pos lain kami juga disambut baik. Bahkan ada posko yang panen sayuran karena letak posko mereka di tengah sawah untuk dibahak gula. Jadi bagaimana orang-orang yang belum percaya akan merasakan dan melihat kebaikan Tuhan, anugerah di dalam Yesus Kristus, kalau tidak kita pergi, kalau kita tidak hadir di tengah-tengah mereka. Melalui apa? Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, prestasi-prestasi anak-anak Tuhan. Saya senang mengikuti sekolah Kristen Ketapang yang ada banyak putra-putrinya yang berprestasi, dan tentu ini memuliakan Tuhan. Karena melalui prestasi kalian, orang melihat kesungguhan anak-anak Tuhan memanfaatkan waktu dengan baik. Tentu sebagai pelajar, salah satu bentuk syukur kita atas anugerah adalah belajar sungguh-sungguh. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur. Karena apa? Karena atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu, kita juga menerima jaminan hidup kekal di surga. Tadi di awal kita juga bersama mengucapkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lanjutannya bagaimana? Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kekal di surga bukan sebuah harapan yang samar. Mudah-mudahan Bu saya nanti masuk surga. Semoga ya Bu. Tidak. Alkitab memberikan jaminan. Itu sebabnya betapa kita sangat bersyukur atas anugerahnya. Ini bukan karena kebaikan kita, ini bukan karena usaha kita. Sekali lagi usaha kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Tetap saja ada bibit dosa di dalam hati kita yang tidak bisa kita bersihkan oleh usaha kita. Kita bersyukur melalui kasih karunia yang dinyatakan Allah atas kelahirannya, dan kelahirannya yang kita peringati bersama memiliki tujuan, yaitu penyelamatan. Sehingga oleh anugerah ini kita punya 3 jaminan. Dosa kita dihapuskan. Yang kedua, Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Karena menyertai kita selama-lamanya, tentu saja tidak pantas kalau kita berbicara kasar, kalau kita malas-malasan belajar. Kalau Yesus ada di hati kita, tentu saja seharusnya kita mengatakan, ya Tuhan, ini aku, pimpin hidupku untuk selalu memuliakan Engkau. Dan sangat bersyukur kita tidak lagi takut terhadap kematian. Karena apa? Kapanpun kita meninggal dunia, ada jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah luar biasa bagi kita. Mari kita berdoa.
Semuanya bisa berduduk.